ini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman, jadi sebaik peace solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres sih gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gini kita baru ya. Berdasarkan hasil pengamatan, Pak Aki merasa bahwa peserta didiknya akhir-akhir ini terlihat kurang mandiri, kurang kreatif, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Untung kalau Pak Aki kurang duit jadi ya. Kalau anak-anak ini kurang kreatif, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran yang akan disajikan pada pertemuan selanjutnya yaitu peserta didik mampu menghasilkan produk kreatif untuk mengatasi pemanasan global. Maka kegiatan pembelajaran yang sesuai dilakukan Pak Aki adalah bla bla A. Pembelajaran kontekstual, B. Pembelajaran berbasis masalah, C. Pembelajaran berbasis proyek, D. Pembelajaran kooperatif tipe STAD, E. Pembelajaran berbasis inquiry. Kata kuncinya sih di sini kawan-kawan, kalau bingung nih. Ini kan kurang kreatif, kurang mandiri, kemudian kurang percaya diri, kurang bertanggung jawab. Berarti dia di peserta didik ini dituntut untuk jadi kreatif. Maka kegiatan pembelajarannya yang menuntut anak untuk kreatif, itu satu ya. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu, banyak di sini kan kreatif juga. Nah, di sini ada kata kunci lagi, menghasilkan produk kreatif. Tuh, peserta didik mampu menghasilkan produk kreatif. Nah, kalau menghasilkan produk kreatif, maka otomatis dong itu pembelajarannya berbasis proyek gitu. Jadi PJBE ya kawan-kawan, project based learning. Nah, karena di sini ada kata menghasilkan produk kreatif, itu kata kuncinya. Kalau kawan-kawan pusing ya, dia gitu kan. Di pertemuan sebelumnya maka sudah berbagi bagaimana sintak PJBE itu ya, dimulai dari mengajukan pertanyaan. Anak-anak membuat pertanyaan dulu nih untuk mencari tahu banyak masalah otentik yang ada di sekitarnya gitu, untuk diangkat nanti diangkat ke permukaan lalu diselesaikan bersama-sama. Itu PJB dan sehingga menghasilkan sebuah produk gitu. Sementara kalau tipe STAD nih, kalau kawan-kawan mau tahu nih, menurut Slapin tahun 2015 halaman 103, yang mana Slapin ini ada pencipta model STAD kan ya. Pembelajaran ini terdiri atas 5 komponen utama, yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim. Jadi kalau STAD itu nih ada presentasi kelas, tim, kuis, skor. Jadi ada ciri khasnya itu ada tim. Makanya namanya kan student team achievement division kan, ada tim student team achievement. Nah, ada tim, ada penilaian, ada achievement, ada kuis, skor kemajuan, dan lain sebagainya. Ini STAD ya. Sementara kalau inquiry nih model pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini ada pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi untuk soal ini kita jawab dulu ya. Jadi jawaban yang terdapat untuk soal nomor 1 itu adalah pembelajaran berbasis proyek, yang C begitu kan teman. Understand? Hidup isi mantap ke kalimat next. Nah, kemudian untuk model pembelajaran berbasis masalah nih merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Jadi itu kalau pembelajaran berbasis masalah itu ya. Jadi dia menggunakan lingkungan nyata, kemudian mengatasi permasalahan untuk mendapatkan pembelajaran bermakna dan tentunya kontekstual itu. Adapun karakteristik yang tercakup dalam problem based learning nih, kalau kawan-kawan tahu sebetulnya di pertemuan sebelumnya di part 1 ya, makanya sudah beritahu kawan-kawan semua mengenai sintak untuk problem based learning, kecuali karakteristik belum mungkin ya. Karakteristiknya masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Jadi masalah dulu, mencari masalah dulu, berbasis masalah. Kan PBB ya, problem based learning berbasis masalah. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata, yang disajikan secara mengambang, structure. Jadi masalah dunia nyata yang disajikan itu. Jadi misalkan peserta didik disuruh mengamati sebuah permasalahan dalam bentuk gambar, misalkan apa? Misalkan gambar orang gempa misalkan, atau lupa lapindo misalkan, lain sebagainya ya. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Nah, itu kan dituntut untuk memunculkan perspektif majemuk. Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru gitu. Jadi mereka tertantang saat menggunakan belajar mandiri itu kan, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja, dan pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Itu pembelajaran berbasis masalah.
Sementara sintaksnya atau langkah-langkahnya nih PB itu satu, orientasi peserta didik pada masalah tadi itu. Jadi guru menyajikan sebuah gambar misalkan yang berisikan masalah misalkan ada manusia yang diterkam misalkan atau apa gitu ya, disajikan gambar melalui fokus atau lain sebagainya. Kemudian peserta didik diorganisasikan untuk belajar di kelompok, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengapresiasi masalah. Gitu. Di pertemuan sebelumnya sudah bahas, silahkan kawan cek lagi. Oke, next. Karakteristik masalah yang digunakan pada model problem based learning adalah learning gitu ya. Sorry, salah ngetik. Siapa ngetik Mang Ariel? Berarti salah Mang Akil gitu ya. Kita disuruh mencari tahu karakteristik masalah yang digunakan pada model ya. Ini pakai E bukan pakai A. Kalau pakai A jadi modal. Udah jangan pakai yang lain. Karena kalau pakai U jadi modul. Udah jangan pakai yang lain ya. Nih karakteristik masalah yang ada pada model pembelajaran model problem based learning itu: 1A mudah dan sederhana, B luas dan nyata, C otentik dan bermakna, D kompleks dan nyata, E abstrak dan menyeluruh. Nah, problem based learning itu karakteristik masalahnya nyata kawan-kawan ya, otentik berarti ya, dan bermakna. Tadi itu kan sudah disampaikan di hal barusan ya, bahwa ini untuk mendapatkan pembelajaran bermakna. Jadi masalahnya harus otentik dan bermakna kawan-kawan. Jadi karakteristik masalah yang menggunakan model problem learning adalah otentik dan bermakna. Jadi jawaban tepat soal nomor 2 ini yang C. Begitu teman-teman. Reset. Tidak isi mantap. Kalau mantap next number 3. Seorang guru mengalami kesulitan dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran. Ya, memang kadang kita suka sulit ya dalam memilih media pembelajaran apa. Karena tidak sembarang kita bisa untuk memilih media pembelajaran. Harus kita sesuaikan dulu, cocok kan nih dengan materinya misalkan ya. Jadi materi A nggak bisa pakai tujuan pakai medianya media S, B pakai S, nggak bisa, belum tentu. Semakin berbeda materi, beda juga medianya, ketika kecocokannya ya. Semakin padat semakin beda lagi gitu kan ya. Media yang tersedia dirasa kurang sesuai dan terlalu sederhana sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Menurut saudara, kriteria utama yang paling menentukan dalam memilih media pembelajaran adalah kriteria utama ya. Nah, jadi ada kriterianya saat kita akan menggunakan media pembelajaran kawan-kawan ya. Jadi tidak sembarangan, tentu ada kriteria utama yang harus kita gunakan untuk kita bisa menentukan dalam memilih media pembelajaran yang akan kita gunakan. A. Biaya produksi yang murah. B. Ini wrong ya. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran bisa jadi. C. Kemampuan dan karakteristik guru harus juga, ini jelas. D. Kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran. E. Ketersediaan sumber daya sekolah. Jadi gini, yang paling utama ya, kalau yang paling utama tentu dong kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, sementara kemampuan dan karakteristik guru ini justru sudah ada di dalam diri kita kawan-kawan ya. Seorang guru harus tentu mampu menggunakan media pembelajaran. Namun yang paling utama itu nanti saat akan memilih media pembelajaran, kita harus cocokkan dulu dengan tujuan pembelajaran. Masuk gak nih gitu, tujuan pembelajarannya apa? Jadi cek dulu, analisis dulu tujuan pembelajarannya apa. Nah, baru kita analisis lagi media pembelajaran yang tepat yang mana gitu kan. Jadi yang pertama, yang paling utama untuk menentukan dalam memilih media pembelajaran itu adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat atau nomor 3 ini yang B. Begitu kan? That's it. Tidak mantap. Kita mantap next number 4. Belum ya. Ada penjelasan sedikit nih. Berkaitan dengan pemilihan media, Azhar Arsyad nih tahun 1997 halaman 76 sampai 77 kawan-kawan menyatakan bahwa kriteria memilih media itu 1. Sesuai dengan tujuan yang ingin capai itu. Berarti kalau sesuai dulu dengan tujuan pembelajarannya. 2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran. Harus tepat. 3. Praktis, luas dan tahan. Harus praktis dengan menyulitkan gitu ya kawan-kawan. 4. Guru terampil menggunakannya. Jadi kemampuan itu nomor 4. Kalau masalah bisa atau enggak, guru nomor 4 gitu, nomor sekian ya, karena nanti kita bisa belajar gitu. Yang penting disesuaikan dulu dengan tujuan pelajaran. Buat apa kita guru mampu menggunakan tujuan medianya tapi nggak nyambung dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang misalkan membuat cilok ya. Sementara nih medianya kita dikasih misalkan membuat membuat besi misalkan, kan nggak nyambung. Jangan semua makan sukro, nggak nyambung bro gitu ya. Gitu, tujuan pembelajarannya akan membuat cilok, sementara media pembelajarannya misalkan kita milihnya apa gitu, nggak nyambung gitu kan kawan ya, bahan-bahannya misalkan gitu, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
Lalu yang kelima adalah pengelompokan sasaran dan yang keenam adalah mutu teknis. Begitu kan kawan ya. Secara teknis, strategi dalam memanfaatkan media pembelajaran dibagi menjadi 3 tahapan. Ada 3 tahapan secara teknis mah ya kawan-kawan. Yaitu persiapan dulu sebelum menggunakan media. Jadi dipersiapkan dulu kawan-kawan, gak langsung dipakai. Apakah kita pastikan juga apakah dia bisa digunakan atau tidak, layak atau tidak gitu kan kawan ya. Persiapan dulu. Kemudian kegiatan saat menggunakan media dan yang terakhir adalah kegiatan tindak lanjut setelah penggunaan media. Gitu. Persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Intinya seperti itu ya kawan-kawan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Itu definisi dari media. Jadi adalah alat komunikasi gitu kan. Bagaimana kita guru menyampaikan pesan kepada siswa dan siswa menerima pesan tersebut gitu untuk menarik atau merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, itu kalau ingin tahu definisi tentang media. Kemudian lebih lanjut Gagne, Gage dan Brigg 1975 dalam Arsyad secara eksplisit menyatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat secara fisik yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Itu yang penting sih alat katanya ya, yang digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Dari kedua program tersebut, media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi sini disimpulkan, jadi media itu adalah alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Begitu kan ya. Dalam memilih media pembelajaran yang tepat bagi siswa ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Adapun beberapa kriteria satu sesuai dengan materi pembelajaran tadi sudah ya, praktis sudah kita bahas ya. Oke, juga oke next. Nomor 4. Saat menyajikan pembelajaran di dalam kelas, Pak Aki menemukan video animasi sangat menarik yang di dalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Sama suka Maki juga ya, suka kartun gitu. Pak Aki berniat untuk menggunakannya dalam memotivasi peserta didik yang sering mengantuk untuk mengikuti pelajaran. Ya, memang kita tidak sedikit menemukan siswa ada saja yang ngantuk di dalam kelas ya. Setelah dilaksanakan, anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pembelajaran. Namun, ketika dilakukan evaluasi hasil belajar banyak jawaban yang tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibanding pesan pembelajarannya. Pak Ake perlu meningkatkan konsisten dalam bidang. Ternyata setelah diberi ini, justru anak-anak materinya nggak ngerti, tapi ngertinya tentang tokoh-tokoh kartun gitu, karena mungkin kelamaan gitu ya. Dalam menyajikan memunculkan video animasi yang berisikan kartun-kartun tersebut itu. Apa yang harus ditingkatkan kompetensi oleh Maki ini? 1A ya, cara penilaian keaktifan peserta didik selama berinteraksi dengan media. Ini wrong. Strategi dalam memanfaatkan media bisa jadi. C. Memilih kualitas media sesuai karakter peserta didik. Ini kan sudah sesuai ya karakter peserta didik tadi ya. Yang wrong. Penguasaan metode pembelajaran sesuai dengan jenis media. Wrong. Memilih jenis media sesuai dengan tujuan pembelajaran. Wrong ya. Jadi yang tepat untuk kasus ini, Maki itu perlu belajar lagi tentang atau meningkatkan lagi kompetensinya tentang strategi dalam memanfaatkan media. Strategi bagaimana? Apakah diberikan di awal pembelajaran gitu ya? Di awal, apakah di tengah, apa di akhir gitu. Kalau ini menjadikan siswa tidak mengerti dengan materi tapi ingatnya dengan tokoh-tokoh, bisa saja di kartunnya ini si video animasinya diberikan dari awal sampai akhir gitu kan ya. Jadi nonton film ini nobar gitu. Jadi makanya mereka tidak mengerti dengan materi ya, kita bisa just kidding ya. Oke, jawaban yang melibat untuk nomor 4 ini ada yang B. Begitu kan? Asid, tidak izin mantap.